Kebenaran yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Desa Natai Sedawak. Natai Sedawak, Bu. Kalau kita melihat Natai Sedawak ini jumlah penduduknya berapa banyak di sini, Bu? Jumlahnya sekitar 2000-an sih, Pak. Kurang lebih 2000 kakak. Berapa gitu. 2000 kakak ya. Iya. Rata-rata penghasilan masyarakat di sini apa, Bu? Kalau melihat dari desa Natai Sedawak sendiri. Banyak sih yang kebun tuh banyak, perkebunan sawit itu banyak. Perkebunan. Banyak perkebunan sawit itu. Tapi kayak pegawai-pegawai juga banyak sih, Pak, yang di Sedawak juga. Oh, jadi di samping masyarakatnya bekerja sebagai pekebun ya, Iya. di sisi lain juga sebagai ASN ya. Iya. Oh, ASN. Iya. Perusahaan juga kan dekat Perusahaan juga ada ya. dekat Oh, perusahaan. sini dekat perusahaan apa, Bu? Yang Sungai Langit itu apa Sampurna Oh. Agro. Sungai Oh, Langit PT Sungai Langit Sampurna Agro itu Iya. ya. Nah, Bu, kalau kita melihat luasan kawasan ini berapa jumlah hektarnya, Bu? Kalau untuk Luasannya wilayah Sedawak sekitar ini. 200 kilo berapa gitu, Pak? Enggak hafal saya kan. Sekitar 200 kilo berapa gitu. 200 kilo persegi atau bagaimana? 200 kilometer persegi ya, Bu. Iya. Jadi rata-rata di sini yang menggunakan CSR antara perusahaan dengan desa, perusahaan apa aja, Bu, yang Kalau CSR itu terakhir kemarin sih baru dengan pihak bank sih yang kita gunakan CSR tuh. CSR? Bang Kalteng. Oh, Bang Kalteng ya. Yang seperti ini ambulan desa itu kan itu dari program CSR dari Bang Kalteng. Terus dari perusahaan untuk saat ini ada belum punya kontribusi kepada desa itu sendiri, Bu? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Bu, nah ini kelihatannya di desa juga kan sudah mulai masuk koperasi merah putih di sini atau belum, Bu? Sebenarnya pengurusnya sudah dibentuk karena kan bulan Mei tahun kemarin ya, Pak, ya itu kan sudah wajib dibentuk, sudah dibentuk, cuma lokasinya belum dapat. Oh, karena titiknya belum ada ya. Karena lokasi tanah desa tuh kurang strategis semua kemarin tuh. Jadi kemarin dari pihak desa sudah mengajukan surat permohonan pinjam lokasi ke Bupati. Rencananya mintanya itu yang di pinggir jalan besar ini kan. Karena kalau tanah desa kan nggak ada yang strategis di pinggir jalan besar gitu, Pak. Di dalam semua kan. Termasuk kan di belakang sini kemarin diusulkan tapi nggak mau lah karena kurang strategis gitu. Oh, gitu ya. Jadi pada intinya untuk pembentukan anggota koperasi sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Apakah itu dari bagian desa atau memang di luar desa, Bu, strukturnya? Di luar desa ya. Sementara desa sendiri ada enggak koperasinya, Bu? Enggak ada, kalau desa tidak ada. Adanya BUMDes. Oh, BUMDes, iya. BUMDes adanya. BUMDes desa ya. Iya. BUMDes itu apa yang menjadi dominan dalam untuk pengelolaannya? Itu, Bu, apakah semua kegiatan perkebunan masyarakat, hasil kebunnya atau apa, Bu? BUMDes ini. Kalau BUMDes ini saat ini nih menjual pupuk bersubsidi. Oh, pupuk bersubsidi. Iya, pupuk bersubsidi gitu. Apakah BUMDes sebagai kiosnya atau apa? Kiosnya ya? Iya. Oh, boleh tahu, Bu, kalau rata-rata di sini berapa ton per tahunnya, Bu? Nah, ini belum ada laporan sih, Pak, yang tahun kemarin belum ada laporan, baru aja kemarin saya WA saya minta laporannya. Ini belum ada laporan lagi. Kalau bicara kelompok tani berapa banyak di sini? Kelompok tani sih lumayan ya, Pak, ada sekitar 10-an ada lah. 10 kelompok tani yang sudah terdaftar di BUMDes ini. Yang wilayah masyarakatnya termasuk masyarakat Natai Sedawak ini. Oh, gitu. Bu, kalau kita bicara ini pembangunan, apa yang menjadi prioritas di sini? Kalau di sini yang masa jabatan Pak Kades ini, Pak Kades Nadi ini, pembangunan Pak Kades ini ada kolam renang. Oh, kolam renang. Di belakang kantor desa ini ada kolam renang, kolam renang desa. Ada. Oh, jadi ini merupakan alternatif income, ada kolam renang untuk menambah PAD, untuk menambah pendapatan asli desanya gitu ya. Tapi baru mulai sih operasi juga, Pak, baru akhir pertengahan tahun kemarin baru mulai operasi. Oh, baru.
rata-rata Bu, kalau kita melihat animo masyarakat itu kelihatannya ke Nate Sedawak ini ada enggak untuk investasi atau hanya untuk mereka cuman kelompok saja atau pengusaha juga ada investasi, ada enggak? Kalau sejauh ini sih belum ya Pak. Belum ada mitra Iya, kerja gitu ya? Belum ada. ya. Iya. Berarti ini upaya desa sendiri gitu ya Bu? Iya. Bu, anggaran desa untuk transfer dana desa ADD itu berapa nilai di sini? Nah, yang tahun ini kan turun drastis Iya, Pak, karena karena- itu kan kalau ADD, DD itu kan dari 1M sisa 300-an aja. 300 Iya, juta. DD itu. Kalau ADD? ADD kemarin, lupa saya berapa itu nominalnya. Pokoknya separuhnya lebih kok Pak turunnya itu. Gitu ya? Enggih, saya hafal tuh DD karena DD ini yang dibahas habis-habisan kan. Enggih, dari 1M Kalau sisa 300. DD itu transfer pusat ya? Iya, Kalau ADD dana APBD iya. daerah ya? Enggih. Oh. Enggih. Berarti rata-rata kalau dulu berapa miliar Bu? Kalau setahunnya Bu? Kalau sebelum recomposing lah, artinya belum ada pengurangan yang saat ekonomi. 2M-an sih Pak, 2M, 2M ya? terus yang DD-nya 1M kan dulu tuh. Yang anunya 1M ya, ADD-nya. DD 1M. dulu 1M, tahun kemarin aja lah Pak, kemarin kan 1M, terus dia 2M, nah tahun ini ya turun separuhnya sih. Oh, jauh ADD sekali. ini pokoknya jauh sekali, jadi kan kami juga ya itulah kan DD itu kan honor-honor kayak kader kesehatan, pendidikan segala kan dari situ. Oh, dari situ ya dia. Iya, dari situ. Bu, kalau di sini berapa staf karyawan yang direkrut oleh desa itu sendiri Bu? Staf desa aja. Kalau seluruhnya desa ini cuma 12 orang aja 12 Pak. orang. Kalau staf kesehatannya yang ditarik? Nah, kalau staf kesehatan itu kan seperti kader itu ya Pak. Kalau kader itu kami ini ada 2 posyandu, 2 posbindu. 1 posyandu itu 5 orang. Jadi ada 4 kali 5 sekitar 20-an. Terus ada juga BKL, BKB itu ada juga. BKL itu 2, BKB-nya tuh ada 4. Itu honornya Dari DD itu. Dari DD itu ya? Jadi karena kemarin tuh ya itu kami musyawarahkan kan Pak, karena anggarannya turun drastis. Jadi kami mau nggak mau, mohon maaf, mengurangi honor kader-kader posyandu itu. Bu, boleh tahu juga Bu, kok ini kan rencana berdiri koperasi nih. Nggih. Apakah itu juga akan terjadi pemotongan dari dana transfer desanya? Atau koperasi tersendiri? Atau ada pemotongan dari Menteri Keuangan untuk ke situ? Dari 1M itu kan dipotong 300 kan, dengernya kan untuk ke situ Pak. Oh, 300 juta itu. Kan sisanya kan 300 untuk yang ke desa. Nah itu kan kalau yang koperasi kan sudah di luar itu desa lagi sih, kan langsung dari pusatnya Pak. Berarti langsung dipotong sana. Iya, langsung dari sana. Jadi desa tinggal 300 aja. Iya, sisa 300 itu aja. Jadi 300-an itu. yang untuk koperasinya? Nah itu kurang. Oke. Koperasinya itu belum tahu lagi. Oke, cukup sampai di situ Bu. Harapan Ibu sebagai sekretaris desa Nate Sedawak? Harapan saya gimana ya? Harapan saya ya saya tuh pengen desa ini lah lebih maju lagi gitu aja sih Pak, harapan saya. Terus terutama ya masalah kayak disiplin kerja, terus pelayanannya lebih bagus, lebih ramah lagi, kemudian lebih maju lagi lah desa ini, harapan saya. Samping itu anggarannya juga harus ditingkatkan. Nah itu cuma ya itu mau menyampaikan itu tuh gimana bisa atau tidak itu kan, soalnya kan kalau mendengarkan itu kayaknya kan nanti lama, anggaran segitu tuh kayaknya kan dipotong lama Pak, sekitar untuk 6 tahunan, sekitar 6 tahunan. Proses kan berjalannya dengan tahapan-tahapan aturan terbarunya begitu ya. Seperti itu. Jadi kan dengarnya segitu, anggaran segitu tuh, aduh bakalan lama ini kita bertahan segitu. Makasih Bu. Nggih Pak, sama-sama.